salah. Aduh, salah. Aduh, susah banget. Aduh, speakernya udah datang. Halo Mas William, aduh, keasikan nih main game. Hai Liper, selamat pagi, siang, sore dimanapun kalian berada. Kita masuk lagi nih di episode Founders Backroom yang ketiga. Yeay, boleh tepuk tangannya dong. Hari ini aku antusias banget nih, soalnya ini adalah startup perdana gitu ya, startup game perdana yang kita undang di Founders Backroom. Nah, kira-kira hari ini kita bakal ngobrolin apa aja? Tadi teman-teman udah lihat kan di awal segmen gitu ya, aku keasikan main game salah satu buatannya Serap Games. Nah, siapakah mereka dan siapakah foundersnya, gimana proses pembuatan gamesnya? Kita langsung ngobrol aja dan sambut nih founders dari Serap Games, ada Mas William. Halo, selamat siang Mas William. Iya. Halo, selamat siang. Gimana kabarnya Mas William? Baik. Oke. Di sini Mas William bareng sama siapa nih di kantor BDV? Iya. Kalau sekarang karena kita masih proses inkubasi ya, jadi ada sebagian tim. Sekarang ada 4 orang, termasuk saya ada di BDV di Bandung. Ada 2 orang yang kerjanya WFA, jadi nggak di Bandung. Gitu. Oke. Nah, kebetulan karena Serap Games ini posisinya di Bandung, makanya kita hari ini ngajak Serap Games untuk ngobrol bareng nih di acara Founders Backroom gitu. Ya, boleh. Tadi di awal gitu ya, aku mainin salah satu gamesnya yang Tales of P. Ya. Oke. Nah, ini konsepnya menarik banget karena kita itu melawan monster, bener gak sih? Tapi pakai hitung-hitungan matematika. Iya. Nah, itu mungkin boleh diceritain dulu kali ya terkait Serap Games, sampai nanti ceritain juga terkait tadi yang Tales of Pi, ya, sama satu lagi. Tadi ada gamenya ya, satu lagi ya. Iya. Ya, silakan boleh diceritain. Jadi gini, kalau ceritanya ya, saat Tales of P itu dibuat, sebenarnya waktu itu aku masih belum full time game developer. Jadi waktu itu aku masih kerja gitu ya di suatu perusahaan. Terus memang dari dulu zaman kuliah gitu memang udah tertarik untuk di bidang development game gitu ya. Yes. Jadi waktu itu aku kayak Sabtu, Minggu atau kalau ada waktu aku develop game. Salah satunya si Tales of P itu. Oke. Waktu itu benar-benar dibikinnya sama saya sendiri. Terus kalau di Jakarta tahu ada event Komifuro atau apa gitu ya. Oh jadi iya, oke. Event orang gambar-gambar itu aku tanyain satu-satu. Jadi karena aku nggak bisa gambar gitu kan, bukan seorang 2D artist. Yes. Jadi aku waktu itu tanyain ada yang berminat nggak. Terus ya tanya-tanya lah gitu. Terus akhirnya ketemu satu orang yang pas waktu itu. Jadi dia yang gambar masalah artnya Tales of P. Oke, berarti kolaborasi ya? Kolaborasi, ya secara nggak langsung sih, tapi ya komisi ke dia lah gitu. Oke, berarti ini nyari artisnya dulu untuk Ya, gambar waktu karakter-karakter yang ada di dalam game betul, gitu. iya. Baru di-develop sama Mas William untuk bikin gamenya. Betul, gitu. iya. Oke. Waktu itu. Idenya dari mana? Itu unik sih. Sebenarnya idenya nggak terlalu kepikiran dalam amat ya. Jadi kalau waktu itu kan awam ya, masih pingin buat game yang sederhana, gamenya apa gitu. Iya. Nah, salah satu yang terpikir waktu itu ya matematika, penjumlahan, pengurangan gitu kan sebenarnya simpel banget tuh secara programming gitu ya. Terus kayaknya kalau cuma matematika kayaknya nggak asik deh gitu kan pikirannya. Kalau kita ngeliat game-game zaman sekarang kan ada istilah gacha, orang ngoreksi monsternya, ngoreksi segala macam. Jadi kepikiran gimana kalau itu digabungin. Jadi selain ngalahin monster, tapi juga bisa buat belajar matematika. Gitu. Jadi akhirnya kan kalau secara market jadi lebih lebar lagi. Jadi maksudnya orang yang suka monster battle bisa main, tapi mungkin anak-anak yang belajar matematika juga masih bisa relate dengan game itu gitu. Oke, mungkin gambaran juga buat Lipers di rumah, karena tadi pas aku main game itu sebenarnya matematikanya tuh sederhana, kayak Iya, betul. 0 tambah 0 gitu, 8 kurang 5 gitu. Tapi
ketika kita harus ngelawan monster kan butuh kecepatan dan Betul. ketepatan ya. Jadi Betul, kayak pas betul. tadi ngetik tuh kayak salah gitu, salah. Padahal Iya. sebenarnya tahu jawabannya gitu. Iya. Itu mungkin yang jadi challenge juga ya untuk si games Tales of P ini ya. Betul. Oke. Nah, kalau nggak salah, Serap Games ini punya satu game lagi ya yang udah publish di App Store dan Play Store. Nah, itu Iya. boleh diceritain nggak, Iya. Mas William? Jadi game pertama Tales of P ya. Jadi waktu itu masih kayak solo developer lah, semuanya Oke. sendiri kecuali yang tadi bayar untuk komes gitu kan. Abis itu sempat bikin satu game lagi namanya Break Breaker, masih di mobile ya, Android. Waktu itu full aku sendiri yang bikin, jadi Oke. gambarnya pun masih ini sendiri, buat sendiri gitu ya. Terus menariknya dari situ justru aku kenal dengan beberapa publisher lokal. Terus ditawarin untuk kolaborasi lah. Jadi dia nawarin kalau ini di remake gimana gitu. Oh. Nah, oke. akhirnya dari satu game Brick Pixel itu sebenarnya gamenya sama-sama game sederhana juga. Jadi kalau tahu Brick Breaker di mana ada bola terus kita pantul-pantulin ngancurin iya. atasnya gitu. Yes. Game engine-nya kayak gitu, sesederhana itu. Cuma bagian-bagian yang harus kita pecahkan di atas itu aku ganti dengan monster. Jadi nanti Oke. bisa bagian mananya yang hancur, bagian mana yang hancur. Terus dari situ dia dapat item gitu ya. Jadi nanti bisa diubah-ubah atau di custom lah. Oke. Nah, waktu itu setelah kolaborasi ya sama publisher lokal, kolaborasi juga sama profesional artis lah gitu ya. Terus akhirnya game itu sekarang dipublish juga, tapi dipublishnya bukan di under kita, jadi udah diambil Oke. publisher lain gitu sih kalau sekarang. Oke. Tapi udah rilis juga di Play Store sebenarnya. Yes, tadi aku juga sempat mainin tuh si games yang Bricks itu. Oh, iya. Dan it's quite challenging and interesting juga gitu. Iya. Karena biasanya kan cuma kayak balok-balok biasa Betul. gitu kan. Iya, Dan ini iya. kayak bentuknya ada rumput, ada monster gitu. Jadi kayak berbagai Iya. macam gitu. Nah, back then gitu ya, tadi ada salah satu statementnya Mas William yang fokusnya ini dari tadi gamenya itu mobile ya gitu. Betul. Nah, emang saat ini tuh Serap Games emang lagi fokus ke game mobile atau emang ada rencana untuk ke website gitu, website base atau gimana nih? Nah, oke. Kalau rencana sebenarnya dibilang ada nggak ada sih. Jadi gini, aku sendiri sebenarnya bukan orang gamer di PC, jadi Oke. lebih sering di mobile dan di konsol sebenarnya. Yes. Nah, kalau ditanya sebenarnya ada kepikiran untuk buat game di konsol lain nggak sih, di PC atau apa? Jawabannya ada, tapi aku kurang paham marketnya gitu. Oke. Makanya kalau sekarang masih fokusnya di mobile, dan memang rencananya ke depan akan rilis ke tempat lain juga sih sebenarnya. Karena kita oke. ya, cuma untuk sekarang masih fokusnya di mobile, Android dan iOS. Oke. Oke. Nah, kalau ngomongin terkait game sendiri, sebenarnya si game itu ada semacam genre atau jenisnya gitu nggak sih, Mas William? Ada. Oh, Ya, ada, oke. Ada. Jadi kalau yang familiar dengan game gitu ya, pasti familiar dengan istilah ada yang namanya RPG, terus ada yang action, adventure dan segala macam, kategorinya banyak gitu. Iya. Terus kalau di mobile phone ya, karena itu kan device apa ya, sejuta umat sekarang mungkin orang lahir semua udah punya Pakai HP, device gitu iya. ya dari kecil. Itu ada yang namanya casual, ada yang hyper casual gitu. Intinya adalah permainan yang simple dan kadang cuma dimainannya cuma butuh satu tangan aja gitu. Iya, benar. Jadi sangat light lah gitu. Iya. Nggak perlu game-game zaman dulu yang berjam-jam harus di depan layar gitu. Iya. Itu salah satu genre yang kita buat sih kebanyakan buat yang sekarang. Oke. Berarti memang ada berbagai macam gitu ya. Betul, ada berbagai macam. Tapi yang game. sekarang difokusin sama Serap Games berarti yang Kalau sekarang lebih ke apa ya? Casual dan midcore sih. Jadi Oke. casual itu maksudnya masih game-game yang tidak terlalu kompleks gitu ya, bukan yang harus Sederhana lah ya, iya, gitu ya. sederhana, target marketnya lebih banyak, Iya. tapi nggak terlalu simpel-simpel amat gitu. Iya, Kalau masih hyper, challenging gitu tapi iya, bisa masih dimainin semua betul, orang gitu betul, ya. Betul. Oke. Nah, kalau bikin game itu kan pasti ada dasar idenya gitu ya. Biasanya ketika bikin game itu apa sih yang bikin nge-trigger untuk kayaknya keren nih atau kayak oke nih dijadiin game? Oke.
pertanyaan bagus dan jarang kepikiran sebenarnya. Kenapa tiba-tiba ide itu bisa muncul Iya, gitu iya. ya? Jadi gini, kalau karena dasarnya aku suka main game ya, berbagai macam jenis. Dulu waktu aku belum fokus di industri ini pun, aku sempat punya ada buku gitu, terus coret-coret ide game. Iya. Jadi punya ada bank ide game sendiri gitu loh. Padahal Oke. waktu itu belum pernah buat game gitu. Jadi memang ketertarikannya dari situ, dan idenya muncul dari mana? Kayaknya dari mana-mana deh. Jadi nggak bisa nggak bisa aku bilang itu sebenarnya berawal dari mana. Nah, cuma ini salah satu yang aku pelajarin juga ya selama Indigo. Ide-ide game itu kan semua orang punya ide ya. Masalahnya ide ini bisa diterima market apa enggak gitu. Oke, iya benar-benar. Iya, jadi setelah idenya dapat, ada proses validasi dulu dan segala macam gitu. Bisa dari kuesioner, bisa dari berbagai macam hal lah. Kira-kira kayak gitu sih. Gak tau Oke. menjawab apa enggak deh. Menjawab. Ya ini karena balik lagi ya, namanya juga startup game gitu ya. Iya. Ada bisnisnya. Kalau Betul. misalnya idenya emang udah bagus tapi ternyata marketnya nggak ada dan nggak ada Betul. yang mau mengeluarkan rupiah untuk Betul. playing Iya. that game gitu, kayak ya nggak akan sustain juga gitu Iya, kan. iya. Jadi nggak hanya idealisme untuk kayak bikin ide ini Iya, gitu betul. Karena kalau ide kan semua orang punya ya. Yes, dan benar. pasti ya biasanya orang quote-nya kayak there is nothing new under the sun gitu. Jadi kalau kalian punya ide apapun, sebenarnya itu ide yang udah pernah ada gitu. Iya, Masalahnya benar. bisa direalisasikan nggak gitu. Game-nya jadi bagus apa enggak. Itu yang lebih challenging daripada nemuin idenya. Iya. Karena emang konsep ATM itu sekarang jadi kayak kita secara nggak sadar mungkin kesannya kayak mungkin plagiat orang, tapi kita sebenarnya nggak tahu ide itu sebenarnya udah ada Udah atau ada. belum kan. Betul, ya. iya. Karena ya pada dasarnya konsepnya sama tapi ya modifikasi tipis-tipis aja gitu ya. Iya. Ya, oke.